Pak Ustadz mau nanya gimana caranya meningkatkan sholat biar fokus sama biar khusyuk? Sebuah pertanyaan yang bagus. Nah, berarti pertama kita harus mengenal dulu apa itu sholat, ya. Sholat kan dari tiga kata, tiga huruf, shod, lam, sama ta, ya. Nah, apa itu shod? Sidqul qauli, ucapan-ucapan yang bagus, deh, ya. Satu, coba dalam sholat kita sering berdoa Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Berarti sidqul qauli. Apa itu? Doa secara bahasa, sholat secara bahasa doa. Berarti yang diungkapkan dalam satu kata-kata yang baik, doa-doa yang kita panjatkan lewat ibadah sholat. Maka isinya sholat itu adalah doa. As-sholatu wa ad-doa, salah satunya itu. Satu. Kedua, lam. Apa itu lam? Layyinul qalbi. Jadi layyinul qalbi, maka sholat itu harus hatinya fokus, lembut, dan hadirkan dalam hati Allah, Allah, Allah. Itu layyinul qalbi. Ketiga, tak. Apa itu tak? Tarkul ma'asi. Kenapa kita harus sholat? Karena sholat adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar, deh. Itu kita harus tahu definisinya. Makanya dengan sholat kita akan tenang, dengan sholat kita akan selamat, dengan sholat kita akan damai semuanya. Itu definisinya dulu, ya. Tiga huruf, shod, lam, sama ta. Kemudian gimana kita bisa menghadirkan menghusukan sholat? Coba, ketika kita berbicara sholat diawali dengan persiapan. Satu, kalau mau sholat kita harus wudhu dulu. Nah, kecuali kita sakit harus tayamum dulu. Nah, udah paham, ya? Berarti harus apa? Suci, bersih. Dari mana? Dari wudhu dulu, ya. Ketika sudah wudhu, kita kan mengerjakan sholat. Contoh, kita hadir di masjid atau di musola atau di rumah, ya. Maka satu, ketika kita akan melaksanakan ibadah sholat harus membaca doa dulu. Mana doanya? Salah satunya satu, kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, kan? Dan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu. Kedua, kita membaca surah, salah satunya surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita membaca doa. Satu, ya muqallibal qalbi atau ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala taatik. Ya Allah yang memutarbalikkan hati, yang membulak-balikan hati, sabit qalbi, tenangkan, tetapkan hatiku, ala dinik, dalam agama Gusti, wa ala taatik, dan dalam ketaatan kepadamu. Gitu deh doanya. Di sana kita bisa langsung mulai melaksanakan ibadah sholat. Contoh, kita sholat duhur atau sholat padulah, ya. Makanya dalam takbiratul ihram satu harus fokus dalam melaksanakan ibadah sholat. Contoh, bayangkan bahwa Allahu Akbar. Allah itu maha apa? Maha besar. Di depan kita bayangkan ada Allah. Maka yakin akan timbul kehusuan dengan sendirinya. Berarti harus fokus, deh. Fokus hatinya, fokus pikirannya. Pokoknya kita jangan mikirin apa-apa. Fokus. Fokus, Allahu Akbar. Di sini kita menghadap Allah. Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira sampai selesai. Itu isinya doa semuanya. Makanya dari mana kita memulai kehusuan? Dari mulai tadi. Satu, kita harus bersih dulu, ya. Kedua, kita baca doa dulu. Kemudian kita dalam takbiratul ihram difokuskan lagi menghadap Allah. Kita ini beribadah, kita ini tidak ada apa-apa di mata Allah. Semuanya hanya milik Allah. Satu. Ketiga, dalam ibadah sholat selalu zikirkan hati bahwa dalam diri kita ada Allah. Allah, Allah, Allah. Maka yakin dengan hadirnya nama Allah yang maha besar, maka yakin hati kita bakal lembut, bakal lulus. Kemudian kalimah-kalimah yang kita ucapkan bakal fokus. Dan kita akan meninggalkan perbuatan yang keji dan mungkar, khususnya dalam melaksanakan ibadah sholat. Kenapa? Karena dalam sholat sering tersilat sama kita. Kita kadang ingat apa, ya, dan lain sebagainya lah, kira-kira begitu bahasanya. Tinggal diterjemahkan sama dia. Maka yakin ketika kita satu tertib dalam melaksanakan ibadah sholat dari awal sampai akhir, yakin sholatnya bakal fokus, bakal diterima di sisi Allah. Berarti betul sholat yang kata Allah dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Betul, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka yakin itu sholatnya baru dikatakan khusyuk ketika sudah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka yakinkan kita sholat hanya
untuk Allah. Lillahi rabbil alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, tempat tinggalku, ibadahku, kemudian wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi hanya milik Allah rabbil alamina yang menguasai alam ini. Nah, makanya yakin kita intinya dalam sholat harus benar-benar memfokuskan diri dari awal sampai akhir dan dibumbui dalam hati kalimah-kalimah Allah. Hadirkan Allah dalam sholat supaya sholat kita mendapatkan pahala dari Allah. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Maka yakin sholat yang dikatakan itu adalah sholat yang akan mencegah perbuatan keji dan mungkar.